pembelajaran apa nanti yang kira-kira yang akan dibawakan untuk siswa nanti? Kan materinya tentang inflasi dan kebijakan moneter. Jadi kan tujuan pembelajaran itu bagaimana siswa nanti mampu atau memahami apa itu inflasi, kondisi perekonomian kita sekarang ini apakah sudah termasuk inflasi atau deflasi. Kemudian nanti kan di situ bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi inflasi tersebut dengan kebijakan-kebijakan moneternya. Baik, berarti tujuan pembelajarannya kira-kira siswa dapat memahami tentang kebijakan moneter. Iya. Baik, baik. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai, kira-kira media apa saja nanti yang Ibu gunakan, Bu? Untuk pencapaian itu media yang digunakan pertama buat PowerPoint untuk memberikan gambaran kepada siswa tentang inflasi, tentang kebijakan moneter. Kemudian nanti baru dia masuk ke strategi pembelajaran nanti seperti apa yang cocok untuk materi tersebut. Jadi rencananya itu pakai metode diskusi. Selain pertama tadi sudah dijelaskan menggunakan PowerPoint. Baik, baik. Kemudian tadi metode sudah ya, Bu, ya. Kemudian lagi kira-kira alat dan bahan apa nanti yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Oke, kalau alatnya, bahannya tentu saja seperti laptop, kemudian membuat PowerPoint-nya, kemudian pakai fokus, itulah alat dan bahan yang akan disediakan. Baik, baik. Kemudian kelas berapa nanti, Bu, yang akan dilakukan kegiatan pembelajarannya? Kebetulan ini di kelas 11 IIS 3. Kelas 11 sampai Iya, kelas 3. Kira-kira strategi apa saja yang Ibu persiapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Strategi pembelajaran itu yang pertama tadi kan udah pakai fokus, kemudian nanti siswa itu dibagi per kelompok sesuai dengan materinya. Materinya itu pas pada saat pembelajaran ini tentang instrumen kebijakan moneter. Jadi setiap siswa itu nanti dibagi dengan 5 kelompok sesuai dengan 5 instrumen kebijakan moneter tersebut. Jadi masing-masing kelompok ini tentang kebijakan diskontonya, kelompok yang kedua operasi pasar terbukanya, yang ketiga itu persediaan kas, kemudian yang keempat kredit ketat, yang kelima itu dorongan moral. Jadi mereka itu nanti pada saat presentasi mereka punya acara masing-masing, diberi kebebasan apakah yang kelompok 1 menggunakan PowerPoint boleh, yang kelompok 2-nya hanya presentasinya menjelaskan. Itu tergantung dari kreativitas masing-masing kelompok siswa tersebut. Baik, baik. Kapan itu, Bu, nanti kira-kira akan dilaksanakan? Ini kan masih pembagian kelompok dan pembahasannya. Jadi pertemuan berikutnya Selasa depan itu nanti baru mereka presentasi dengan sudah menyiapkan media mereka masing-masing. Oh, baik, baik. Yang Ibu buat itu sudah baik sekali, sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, memahami tentang kebijakan moneter. Nanti saya akan melihat ya, Bu, boleh izin ya? Boleh, silakan. Semoga yang Ibu sudah persiapkan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ya, Terima kasih ya, Bu. Ya, Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin doanya dulu nama. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Para ibu guru kita beri salam. Sebelum Ibu mulai materi kita hari ini, Ibu absen dulu nama terakhir satu ya. Jadi seperti biasanya, begitu Ibu panggil namanya, buat satu kata atau dua kata motivasi atau penyemangat. Ya, jadi kalau Ibu panggil, bilang kata motivasinya. Ibu Afgan, Jalan kita citamu, Bu. jalan kita. Alfiansa, Oke, boleh? Agatha, Sudah datang Bu. tadi apa ini? Apa? Albert, apa? Ada? Semangat untuk meraih cita-cita. Oke. Anda, Semangat semuanya ada. mantap. Arin, Pendidikan adalah tempat bagus. Semangat menjadi bintara. Bayu, Semangat juang. semangat juang. Budi, Semangat untuk belajar, Bu. semangat untuk belajar. Cahayu, gagal adalah kunci kesuksesan. gagal adalah kunci. Jadi minggu yang lalu materi kita sudah sampai kepada kebijakan moneter. Minggu ini akan kita lanjutkan dengan instrumen kebijakan moneter. Seperti minggu yang lalu sudah ada Ibu singgung tentang 5 instrumen kebijakan moneter. Siapa yang ingat dari yang 5 ini? Ada 5 instrumen kebijakan moneter. Salah satunya apa itu? Kebijakan operasi terbuka. Iya, bagus Alda. Kebijakan operasi pasar terbuka. Jadi ada 5. Jadi nanti setiap 5 materi ini satu materi. Kelompok 1 nanti materinya tentang operasi pasar terbuka. Kelompok 2-nya tentang kebijakan disposal. Yang ketiganya cadangan persediaan kas, baru kredit ketat, dan terakhir adalah golongan. Nah, jadi sebelum Ibu mulai, kita buat dulu kelompok diskusinya. Satu kelompok 6 orang. Silakan cari teman diskusinya, masing-masing kelompok 6 orang. Silakan. Yang kedua, posisi duduknya masing-masing. Dan teman-teman, kita mau pilih kelompok apa? Gimana kalau kita pilih kebijakan operasi pasar terbuka? Setuju nggak? Setuju. Nah teman-teman, coba kalian buka halaman 130. Di situ ada nomor 1 yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Lihat, coba kalian perhatikan. Di sini juga ada contoh-contohnya. Tujuannya juga ada loh. Terus lah nanti yang penting kita bisa jelaskan. Kelompok yang lain, silakan diperhatikan presentasi dari temanmu. Kira-kira ada yang belum jelas atau tidak dimengerti, boleh ditanyakan atau boleh memberikan saran dan masukan untuk mereka. Nah teman-teman, mohon sedikit perhatiannya. Nah selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami adalah kelompok 1, yang dimana pada hari ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Kami dari kelompok 1 membahas tentang kebijakan operasi pasar terbuka. Untuk itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Renta Skandal dan di samping saya ada Desi Tumanggor, Ruri Lestari, Tania Nadine, Alhamdulillah. Cynthia Nadia. Nah, selamat menyaksikan presentasi dari kelompok 1. Sebelumnya, apakah kalian tahu arti dari kebijakan moneter? Nah,
Kebijakan moneter adalah kebijakan di mana pemerintah itu mengatur peredaran mata uang yang ada di masyarakat. Ketika contohnya peredaran uang itu semakin banyak, otomatis harga-harga juga akan naik dong. Maka dengan itu kebijakan moneter itu dibuat untuk mengatur masa beredarnya uang yang ada di masyarakat supaya stabil, jadi masyarakat tidak menderita. Nah, ada 5 instrumen-instrumen dalam mengatur kebijakan moneter tersebut. Yang pertama kami akan membahas kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka ini adalah di mana ketika bank memiliki kebijakan, ketika contohnya nih banyak uang beredar. Jadi saya dari bank sentral itu menjual sertifikat gitu kepada kalian. Contohnya saya jual kepada Randy. Dia itu banyak uang, dia punya uang itu 10 juta. Saya jual sama Randy. Kamu mau nggak membeli surat ini? Surat ini harganya 5 juta. Karena tadi uang tadi sudah banyak yang beredar, karena 10 juta itu kan sudah banyak. Jadi saya jual. Oke, ini saya beli 5 juta. Otomatis uang si Randy tadi masuk ke dalam kas saya dan juga surat sertifikat. Surat dari bank tadi saya kasih ke Randy. Otomatis uang yang di sama Randy berkurang dong. Tadi kan 10 juta. Saya jual ke si Randy 5 juta. Jadi 5 jutanya sama saya, suratnya jadi sama dia. Jadi otomatis uang yang beredar itu berkurang. Itu adalah kebijakan moneter dari operasi pasar terbuka ketika terjadi inflasi. Sedangkan ketika terjadinya deflasi, itu saya itu kembali membeli surat yang saya jual tadi kepada si Randy. Biar apa? Supaya uang itu semakin banyak beredar, karena uang tadi kan deflasi itu adalah sedikitnya uang beredar. Berarti saya harus menyalurkan uang lagi kepada si Randy. Jadi saya bilang gini, Randy, saya mau beli sertifikat kamu seharga 5 juta. Bagaimana? Kamu setuju? Ya, saya setuju. Seperti itu kan? Otomatis uang yang saya pegang tadi dari si Randy saya keluarkan ke dia, otomatis uang tadi beredar dong. Makin banyak uang yang ada di masyarakat. Jadi kesimpulannya teman-teman, ketika terjadi inflasi, bank sentral itu memiliki kebijakan untuk menjual sertifikat supaya uang tadi itu masuk ke dalam kas bank tadi, dan juga uang yang di dalam masyarakat itu berkurang. Sebaliknya ketika ada deflasi itu terjadi, maka saya membeli sertifikat kepada si Randy, dan juga uang saya itu saya membeli sertifikat ke si Randy dan saya memberi uang ke si Randy. Otomatis uang yang di masyarakat itu bertambah. Nah, ya. Assalamualaikum Bu Rubiah Jais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Imam. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Imam. Gimana perasaannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan di sana ada saya di dalam kelas? Gak apa-apa, bahagia, senang ada yang bisa mensupervisi saya sehingga kekurangannya mungkin bisa dikoreksi sama Bu Rima. Baik. Refleksikan, boleh diceritakan refleksi untuk kegiatan hari ini, Bu? Kegiatan hari ini saya sebagai guru sudah berupaya mengeluarkan kompetensi yang saya miliki, memberikan pembelajaran kebijakan moneter ini dengan metode diskusi. Tapi tentu banyak kekurangan, dan untuk berikutnya saya akan berusaha meningkatkan lagi kompetensi saya, mungkin dengan menggunakan metode-metode yang lain untuk materi kebijakan moneter ini. Baik. Secara pedagogik, kompetensi yang Ibu miliki sudah ada. Ibu sudah menggunakan metode pembelajaran dengan baik dengan metode diskusi yang seperti Ibu katakan sebelumnya. Kemudian sudah menggunakan metode media, alat pembangkit sudah ada. Nah, menurut Ibu, apa lagi yang kita bicarakan untuk hari ini? Gitu? Ada bicara hari ini, mungkin tentang metode-metode lain yang bisa cocok untuk materi kebijakan moneter ini selain dari metode diskusi yang baru saja kita praktekkan kepada anak-anak hari ini. Baik. Menurut Bu Rubiah Jais, kira-kira metode apa lagi yang Ibu bisa gunakan dalam kegiatan pembelajaran selain metode diskusi? Selain ke metode diskusi ini, Bu, tentu banyak ke metode-metode yang lain. Kita bisa membagi siswa itu dengan minat belajarnya masing-masing. Contohnya dengan menggunakan, ada siswa yang minat visualnya lebih tinggi, kita buat pakai metodenya membuat video.
dengan materi tersebut, atau juga membuat PPT juga boleh. Atau juga ada penugasan kepada siswa dengan membuat kreasi-kreasi tulisan bergambar sesuai dengan minat siswa, karena kan tidak semua satu kelas ini minat belajarnya sama mungkin. Baik, Jadi metode-metodenya itu bisa kita buat sesuai dengan minat siswa tersebut. Oke, baik. Yang Ibu sampaikan tadi sudah baik ya. Ada metode dengan menggunakan video, kemudian juga metode membuat PPT, membuat kreasi dan tulisan dan lain-lain. Kira-kira kapan nih rencana tindak lanjut Ibu akan Ibu laksanakan? Tindak lanjutnya ini kan masih ada lagi 2 kelompok lagi yang belum maju ya Bu. Jadi mungkin minggu depan, Selasa depan itu sudah bisa ditindaklanjuti. Oke. Baik. Terima kasih. Saya nanti mau mendengar lagi hasil dari percakapan kita ini ya, metode yang lain yang Ibu sampaikan tadi dalam kegiatan pembelajaran. Semoga berhasil ya Bu ya. Iya, semoga berhasil. Ya, terima kasih sebelumnya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.